7 pemain dicoret tanpa ampun jelang duel hidup mati timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak. Apa alasan Patrick Kluivert sampai berani ambil keputusan sekejam ini? Keputusan paling mengejutkan datang ketika Kluivert tiba-tiba mencoret 7 pemain dari skuad. Langkah ini seperti bom waktu yang meledak di tengah persiapan tim. Fans yang sudah menaruh harapan besar sontak dibuat bingung. Mengapa pemain yang selama ini menjadi langganan tiba-tiba tidak dipanggil lagi? Tentu saja langkah ini memicu pro kontra. Sebagian besar fans merasa kehilangan. Namun dari sisi pelatih, keputusan ini dianggap bagian dari strategi. Kluivert dinilai ingin membentuk tim dengan karakter baru. Lebih cepat, lebih kuat, dan lebih disiplin. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang tak segan melakukan gebrakan. Karirnya di Eropa sudah menunjukkan hal itu. Di klub sebelumnya, ia juga berani mencoret pemain bintang demi menyelamatkan strategi tim. Karena itu, pencoretan 7 pemain di timnas Indonesia bisa dilihat sebagai pola khasnya. Fans Indonesia bereaksi keras di media sosial. Tagar tegar saf Garuda sempat trending. Banyak yang menuliskan rasa kecewa mereka, bahkan sebagian menuding keputusan ini bisa menghancurkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun ada juga yang mencoba tenang dan percaya bahwa pelatih pasti punya pertimbangan. Meski begitu, wajar jika fans merasa kehilangan. Pemain-pemain yang dicoret bukanlah nama sembarangan. Mereka punya pengalaman, punya jam terbang, bahkan sering jadi penentu kemenangan di laga-laga penting. Kehilangan mereka tentu seperti kehilangan bagian dari identitas skuad Garuda. Namun analis sepak bola menilai ada alasan kuat di balik langkah Kluivert. Ia disebut sedang menyiapkan strategi khusus menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua lawan ini punya karakter permainan yang berbeda. Saudi bermain cepat dengan transisi tajam, sementara Irak dikenal sangat kuat secara fisik. Untuk melawan dua tim itu, Kluivert membutuhkan skuad yang benar-benar fit, disiplin, dan bisa bermain dalam intensitas tinggi selama 90 menit. Ia tidak mau mengambil risiko dengan pemain yang dianggap belum siap secara fisik maupun mental. Kabar pencoretan ini awalnya hanya isu, namun semakin lama semakin kuat dengan bocoran dari internal tim. Nama-nama besar mulai bermunculan, di antaranya Emil Audero, Riza Arya Pratama, Jordi Ahmad, Yance Sayuri, Shain Patinama, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Jika benar, maka ini salah satu perombakan terbesar dalam sejarah skuad Garuda. Langkah ini bisa jadi kejam, tapi dalam dunia sepak bola, pelatih memang sering harus mengambil keputusan berat. Demi hasil terbaik, perasaan pribadi harus dikesampingkan. Itulah mungkin yang sedang dijalani Kluivert saat ini. Media asing ikut menyoroti keputusan ini. Portal Olahraga Timur Tengah menuliskan bahwa Indonesia akan tampil dengan wajah baru, yang bisa menjadi pedang bermata dua. Lawan akan kesulitan membaca pola permainan, tapi di sisi lain Garuda bisa kehilangan kekuatan utamanya. Di dalam negeri, suasana juga memanas. Banyak diskusi di forum sepak bola, talk show, hingga komentar analis di televisi. Semua membicarakan siapa yang pantas dicoret, siapa yang seharusnya tetap dipertahankan. Drama ini seakan menambah tegang atmosfer menjelang pertandingan penting. Meski penuh kontroversi, peluang timnas Indonesia tetap terbuka. Apalagi ada darah baru dari pemain muda serta tambahan tenaga dari pemain naturalisasi. Harapan itu membuat fans masih percaya bahwa Garuda bisa memberi kejutan. Seorang supporter di Jakarta bahkan mengatakan, keputusan ini pahit, tapi semoga manis hasilnya. Kalau ini cara terbaik untuk bawa Indonesia ke Piala Dunia, maka kami harus dukung. Kalimat ini kemudian ramai dikutip ulang di media sosial. Di tengah panasnya isu pencoretan, kabar lain datang dari gelandang muda berbakat, Marcelino Ferdinand. Pemain AS Trencin itu akhirnya buka suara soal kondisinya setelah lama menghilang. Melalui Instagram, ia membagikan video dirinya berlatih di treadmill, dengan caption misterius berupa emotikon ninja dan gembok. Marcelino memang sedang pemulihan cedera hamstring yang didapat saat melawan Lebanon. Hal inilah yang membuat namanya tidak ada dalam daftar timnas untuk putaran keempat, juga tidak dipanggil timnas U22 untuk SEA Games. Manajer timnas, Sumarji, menegaskan bahwa cedera itu masih terasa sakit saat ia menendang keras. Sementara itu, pihak AS Trencin sebenarnya masih menunggu kedatangan Marcelino ke Slovakia. Namun dengan kondisinya sekarang, kemungkinan ia akan tetap berada di Indonesia hingga pulih. Direktur olahraga klub itu bahkan menyatakan siap memberi waktu adaptasi begitu ia tiba nanti. Pihak klub juga tidak ingin buru-buru. Mereka sadar bahwa Marcelino butuh proses. Jadi dalam beberapa minggu pertama, mereka tidak akan memberi ekspektasi besar kepadanya. Semua bergantung bagaimana Marcelino memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Selain Marcelino, kabar lain datang dari gelandang Persib Bandung, Tom Haye. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini mengaku sangat antusias membela timnas di putaran keempat. Ia menyebut ini sebagai pekan yang besar bagi sepak bola Indonesia.
Tom berharap dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di Jeddah. Menurutnya, saat terakhir kali bermain di Arab Saudi, dukungan itu sudah terasa seperti bermain di rumah sendiri. Kehadiran ribuan fans menjadi motivasi besar baginya. Sejak debut melawan Vietnam pada Maret 2024, Tom memang punya mimpi besar, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ia merasa langkah kali ini adalah yang paling dekat dengan mimpi itu. Perasaan emosionalnya membuat ia semakin bersemangat. Selain Tom, ada kabar baik dari lini depan. Striker naturalisasi Ula Romeni dikabarkan hampir pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu sebelumnya absen karena kakinya diinjak dalam laga Piala Presiden 2025. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyebut kondisi Ula sudah 95% pulih. Hanya tinggal sedikit lagi menuju 100%. Ia optimis Ula bisa ikut berlatih bersama timnas, bahkan mungkin turun di pertandingan penting melawan Arab Saudi. Kehadiran Ula tentu sangat penting. Ia dikenal sebagai striker dengan insting tajam di kotak penalti. Bersama Mauro Zylstra dan Ramadan Sananta, diharapkan ketiga penyerang ini bisa menjadi solusi untuk menembus pertahanan lawan. Sumarji menambahkan, Ula saat ini masih rutin berlatih sendiri dengan pelatih pribadinya. Jadi ketika bergabung, ia tidak akan terlalu tertinggal secara fisik. Harapannya, pada hari pertandingan nanti, Ula sudah bisa tampil penuh. Jadwal laga pun sudah ditetapkan. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi lebih dulu pada 8 Oktober di Jeddah. Laga ini akan digelar dini hari waktu Indonesia. Setelah itu, Garuda akan menantang Irak pada 11 Oktober di stadion yang sama. Pertandingan ini jelas tidak mudah. Arab Saudi adalah raksasa Asia yang punya pengalaman panjang di Piala Dunia. Sementara Irak dikenal selalu jadi batu sandungan bagi Indonesia. 3 kekalahan beruntun terakhir membuktikan betapa sulitnya melawan mereka. Untuk bisa lolos otomatis, Indonesia harus jadi juara grup. Jika hanya runner-up, maka perjalanan harus berlanjut ke putaran kelima yang lebih berat lagi. Situasi ini membuat setiap poin sangat berharga. Kluivert tampaknya sadar betul akan hal ini. Karena itu ia memilih langkah ekstrim mencoret 7 pemain. Baginya, lebih baik sakit sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Fans masih menunggu jawaban di lapangan. Apakah keputusan berani ini akan terbukti tepat, atau justru menjadi bumerang? Semua akan terjawab ketika peluit pertandingan ditiup wasit. Yang pasti, atmosfer sudah semakin panas. Semua mata tertuju pada skuad Garuda. Harapan besar menggantung di pundak para pemain, meskipun badai kritik terus berdatangan. Pertanyaan terbesar kini adalah, apakah Indonesia siap menghadapi 2 laga berat ini dengan wajah baru? Ataukah pengalaman para pemain yang dicoret justru akan dirindukan? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, putaran keempat ini akan menjadi momen paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah babak yang bisa membuka jalan menuju panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Patrick Kluivert ini tepat? Ataukah terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia.